ada 3 pusat pendidikan Bapak dan Ibu. Pusat pendidikan yang pertama adalah keluarga. Semua kita memiliki anak dan keturunan. Namun tidak semua orang dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga. Sehingga ada slot yang kedua, yaitu masyarakat. Masyarakat ada kumpulan-kumpulan untuk diajarkan anak-anak. Ketika slot yang kedua ini juga tidak mencapai harapan, ada yang ketiga, yaitu sekolah. Jadi hari ini hanya sekolahlah yang menjadi harapan satu-satunya Bapak dan Ibu. Jarang sekali termasuk kita hari ini yang berada di ruangan ini memiliki waktu lebih untuk memegang tangan anak kita ajarkan bagaimana menulis huruf abjad. Sebelum saya lanjutkan, saya lupa huruf abjad Indonesia berapa? Benar. Jangan dihitung ABCD 26 ya, huruf abjadnya 26. Itu jangan lupa. Kita jarang memiliki waktu lebih untuk bisa kita ajarkan anak-anak kita bagaimana menulis huruf A yang benar, bagaimana menulis huruf B yang benar. Huruf B itu dimulai dari apa? Pertama, dari mana kita tarik garis pertama. Kemudian huruf C itu dasarnya apa? Huruf D itu dasarnya apa? Ini jarang sekali kita bisa memanfaatkan waktu luang itu untuk mengajarkan anak-anak kita. Cerminannya adalah kita hari ini. Begitu juga masyarakat yang lain. Konon lagi masyarakat yang lain yang pendidikannya tidak seperti pendidikan kita yang berada di ruangan ini. Kita sudah menyelesaikan SD, SMP, SMA atau yang sederajat. Kita juga sudah menyelesaikan, bisa jadi di D2-nya atau di D3-nya, di S1-nya atau di akta 4-nya. Malah sudah ada banyak teman yang hari ini sudah menyelesaikan masternya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita dalam masyarakat yang tidak memiliki kemampuan seperti yang kita miliki hari ini? Kita saja tidak sempat lagi mendidik anak kita sendiri. Nanti ada fenomena yang lain. Fenomena yang lain, kita lebih disibukkan mendidik anak orang. Maka nanti ada yang namanya kolaboratif. Anak kita diajarkan oleh orang lain, anak orang lain kita yang ajarkan. Oleh karenanya hadirkan keikhlasan dalam mengajar. Anak orang lain itu anggap anak kita. Kalau anak orang lain kita ajarkan seperti yang kita sampaikan tadi, sudah memiliki nilai apatis dan tidak ada lagi inisiatif, yakinlah anak kita juga seperti itu diajarkan oleh teman-teman di sekolah yang lain. Maka hadirkan kebersamaan. Kehadiran guru penggerak itu adalah sebuah komunitas yang bisa berkontribusi untuk melahirkan ide-ide cemerlang. Ada satu kolaboratif antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Bangun komunitas yang komunikatif. Ayo saling kita sharing bila kita memiliki praktik yang baik. Karena praktik yang baik yang kita miliki, yakinlah orang lain membutuhkan itu. Dan sebaliknya, praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman yang lain di sekolah yang lain ataupun di kabupaten yang lain, kita butuhkan.
Maka pemerintah juga menghadirkan itu sering-sering masuk di PNN. Di situ berkumpul praktik baik seluruh Indonesia. Walaupun kadang-kadang ketika kita melihat praktik baik teman yang lain, kita sering mengucapkan, "Ya nggak biasa ada kubur." Benar, kita akui itu, dan itu sudah kita lakukan. Cuman kekeliruan kita tidak pernah mengupload, tidak pernah berbagi ke orang lain yang kita lakukan, orang lain yang berbagi apa yang kita kerjakan hari ini Bapak dan Ibu. Ini yang dinamakan ini kolaboratif. Ayo berbagi, ayo kita sharing pengalaman baik ini, agar semua orang mendapatkan pemahaman yang hampir sama. Oke, berarti sekolahlah yang menjadi harapan dan tumpuan dari masyarakat kita hari ini Bapak dan Ibu. Kalau sudah berbicara sekolah, adalah kita, guru, perangkat pembelajaran, sarana prasarana. Walaupun kedua hal 2 dan 3 ini sangat bergantung pada faktor yang pertama. Bila perangkat pembelajaran dan sarana prasarana bagus, gurunya tidak ada atau gurunya tidak memiliki kemampuan yang bagus, juga kedua hal tadi tidak ada manfaatnya Bapak dan Ibu. Untuk apa perangkat pembelajaran sudah dibeli bagus-bagus, tetapi kemampuan guru memanfaatkan tidak ada? Untuk apa sarana prasarana yang telah dibangun begitu bagus, tetapi kemampuan guru untuk menjaga dan memelihara prasarana tersebut tidak ada? Tapi sebaliknya, bila kemampuan dan potensi guru kita yang bagus, kedua hal yang menumpang tadi akan lebih bagus. Kemampuan guru luar biasa, sarana prasarana tidak ada. Dengan kompetensi guru yang luar biasa itu, sarana prasarana akan bisa tertangani oleh guru-guru yang hebat. Bila sumber pembelajaran tidak disediakan oleh sekolah, bila guru kita memiliki kompetensi yang luar biasa, sumber pembelajaran ini adalah berpusat pada guru yang bisa mengaitkan dengan hal-hal lain, dan dia akan mampu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber pembelajaran. Maka oleh karenanya, gurulah yang harus selalu menjadi perhatian. Kita harus membangun kompetensi guru. Seperti yang hadir kita hari ini adalah membangun kompetensi, mengasah kompetensi yang sudah ada. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sepandai apapun kita, bila tidak pernah kita manfaatkan kepandaian kita, itu semua tidak berarti dan akan hilang dengan sendirinya. Contoh, kita tidak pernah menyanyikan lagu Indonesia Raya, disuruh nyanyikan, pasti salah. Kita tidak pernah membaca Pancasila, disuruh menjadi pembina upacara, pasti kalang kabut. Karena kita tidak pernah memanfaatkan kompetensi yang sudah ada. Membaca Pancasila dari SD kita sudah hafal, karena tidak pernah lagi kita memanfaatkan, sehingga dia akan hilang. Mengaji juga seperti itu Bapak dan Ibu, kita sudah hafal semua, tetapi karena kita jarang mengulang-ulang kembali membaca Al-Quran, itu juga akan hilang Bapak dan Ibu. Surat Al-Kafirun itu semua orang hafal, tapi ketika disuruh jadi imam akan kuda-kuda anak dia. Karena tidak pernah diasah, tidak pernah diulang-ulang. Dan banyak anak-anak kalau kita suruh baca surat Al-Fatihah, dia tidak bisa.
Ya alhamdulillah, Bandung jaga baca, jaga hafal. Ini juga pemahaman yang belum setara. Inilah tugas sekolah, tugas kita, tugas Bapak dan Ibu. Bagaimana kita menyampaikan informasi-informasi itu kepada generasi kita?